Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa la tay'asu fa innal ya'sa kufrun. Wa qala alaihi salatu wassalamu, ajjilu bitaubati qabla al-mauti wa ajjilu bis salati qabla al-fauti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wa la tai'asu, dan janganlah sekali-kali berputus asa. Fa innal ya'sa kufrun, karena sesungguhnya keputusasaan itu merupakan kekufuran. Hadis ini menceritakan betapa luasnya, tidak terbatasnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah untuk orang-orang yang sudah berlumur dengan dosa kemudian ingin kembali ke jalan yang benar. Berapapun jumlah dosanya, berapapun jumlah kesalahannya, manusia kalau ingin taubat tidak boleh putus asa, karena Allah Maha menerima taubat dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Ya, makanya itulah Allah punya sifat dalam tauhid namanya mukhalafatul lil hawadisi. Allah pasti berbeda dengan semua ciptaan dan makhluknya. Kalau kita punya kasih sayang, hewan punya kasih sayang, Allah punya kasih sayang, tentu akan berbeda dengan kasih sayang Allah yang disebut mukhalafatul lil hawadis. Karena kalau kesayangan manusia atau makhluk Allah pasti terbatas, sedangkan kasih sayang Allah tanpa batas. Ya, ada orang berbuat salah minta maaf, besok lagi berbuat salah minta maaf, besok lagi minta maaf. Kalau berkali-kali, kira-kira kasih sayang kita memaafkan orang terbatas enggak? Kayaknya terbatas. Sekarang nabok minta maaf, nabok lagi minta maaf, nabok lagi sekarang minta maaf. Kayaknya yang ketiga kalinya dibalas ditabok kalau manusia. Ya, tapi kalau kasih sayang Allah tidak. Ya, berapapun jumlah dosanya, bahkan dari kecil sampai mau mati toh dia banyak dosa, nggak kebatas jumlahnya. Ya, tinggal sehari dia mati, dia taubat, dijamin diterima taubatnya. Bahkan Nabi nyebut sampai nyawa di tenggorokan, asal belum mati itu masih diterima taubatnya. Makanya ada di zaman Rasul, Rasul nyebutnya pernah ada di masa lalu
seseorang pengen taubat datang kepada seorang pendeta. Berarti kalau Nabi cerita pendeta alias sebelum Al-Quran ada dan sebelum Rasulullah lahir. Artinya tokoh-tokoh Islam sebelum Al-Quran kan disebut pendeta, ya, karena penganut kitab Injil. Lah penganut kitab Injil itu ulama besarnya disebut pendeta, ya. Bahasa Arabnya rohib, bukan ulama tapi rohib. Dan Nabi nyebut pernah ada orang banyak dosa datang ke seorang pendeta yang disebut tokoh agama tadi. Kemudian dia bilang begini, pendeta, saya ini banyak dosa, boleh nggak saya taubat? Ya, kemudian coba jelaskan dosamu apa? Dosa saya sudah pernah membunuh orang 99. Langsung dijawab oleh pendeta, nggak diterima. Waduh, lah ini saya pengen taubat malah nggak dapat harapan, dapatnya malah dibikin putus asa. Langsung dia ambil golok, ditebas lehernya pendeta itu. Ya, kemudian ada seseorang ditanya sama dia, ya udah kamu tanya aja ke sana, di sana ada ulama yang paling alim, kampungnya orang-orang soleh, lingkungannya orang-orang baik, kamu datang ke sana. Tanya kepada ulama, bukan rohib kalau yang ini ahli agama. Sampai di sana, ya dia cerita lagi, ya saya ini mau taubat, ya banyak dosa, ya. Dosamu apa? Dosa saya bunuh orang, sudah jumlah 100. Karena sebelumnya kemarin 99, karena kemarin saya taubat nggak dikasih harapan, dikasih putus asa, saya potong lagi lehernya jadi jumlahnya 100. Terus kata orang itu, kata saya itu, jangankan dosa segitu, lebih dari itu juga diterima. Dari situlah kemudian dia merasa lega, oh saya diterima taubat saya. Ya, begitu dikasih tahu sama orang tadi, di mana ulamanya? Di sana tuh. Ya caranya gimana setelah kasih jawaban tadi itu? Udah kalau begitu kamu berangkat ke kampung sana, di sana orangnya orang-orang soleh, tinggalkan kampungmu orang-orang jahat itu. Jadi intinya disuruh hijrah kan sama ulama itu. Kampungmu kan lingkungannya orang ahli maksiat, ya bunuh-membunuh itu biasa. Ya udah pindah aja ke kampung sana, di sana ada kampung orang ahli ibadah semua, bukan orang-orang jahat. Ya begitu dia jalan menuju kampung muslim itu, nasihat dari kiai tadi itu, di tengah-tengah perjalanan mati dianya. Ya, lah di situ di hadis itu dijelaskan malaikat yang satu tukang azab, tukang nyiksa orang, yang satu tukang memberi rahmat. Di situ berdebat, kata malaikat yang ahli rahmat, taubatnya diterima enggak? Wong dia belum taubat, baru mau ketemu ke kampung yang ahli taubat, masih di perjalanan belum sampai. Ya kan? Lah malaikat ini berdebat, ya sudah. Akhirnya malaikat ada yang turun, kata Nabi, menjelma bentuk manusia, menjadi hakim. Dua malaikat yang berdebat, antara ini tukang azab, artinya nggak diterima taubatnya, ini tukang memberi rahmat, diterima taubatnya. Kata malaikat yang turun dengan menjelma manusia itu, udah gini aja, daripada kalian berdebat, gini aja, hitung jarak antara rumah dia dengan dia meninggal, dengan jarak dari dia meninggal ke tempat kampung orang-orang soleh itu. Disuruh ngukur jarak jalannya gitu. Mana yang lebih dekat, disitulah yang jadi keputusan. Kalau dia lebih dekat ke kampung orang kafir tadi, berarti nggak diterima. Kalau dia lebih dekat ke kampung orang muslim tadi, berarti diterima. Kata malaikat yang turun itu. Ya, setelah itu diukur jarak itu antara kampung dia ke dia yang mati itu, tempat dia mati sampai ke kampung orang soleh, diukur ternyata lebih dekat ke kampung orang soleh. Jaraknya bedanya cuman sejengkal doang segini.
Ya, karena walaupun beda sejengkal kan dia tetap dekat dengan kampung orang soleh. Maka diputuskanlah oleh malaikat tadi taubatnya diterima. Padahal belum taubat, baru pengen ke tempat kampung taubat, artinya dia ya belum sampai ke tujuan. Tapi kan dia udah meninggalkan kampung orang jahat. Yang disebut hijrah, yang dikata Nabi al-muhajir man hajarasu. Orang hijrah itu yang benar adalah meninggalkan kejahatan. Dia meninggalkan lingkungan jahatnya udah gitu loh. Cuman belum sampai ke kampung orang saleh. Nah itu artinya ada taubat itu, niat taubat yang kuat dan sudah berbuat mau taubat, walaupun belum sampai ke tujuan, dia masih tergolong diterima taubatnya. Ya, pelajaran yang ditarik lagi, orang taubat itu harus meninggalkan dosa yang biasa dilakukan. Kalau di kampungnya situ lingkungannya banyak dosa, ya harus meninggalkan kampung itu. Kalau di dalam rumahnya banyak dosa, ya harus meninggalkan rumah itu gitu. Biar apa? Biar nggak terkontaminasi orang-orang yang jahat lagi. Itu. Jadi diselamatkan dululah intinya. Jadi ibarat kita ngambil emas dari air comberan gitu kan ya. Iya, karena kalau dibiarkan di comberan, emasnya tetap aja dilingkungin oleh kotoran itu. Walaupun dia misalnya dari taubat dari sana balik ke kampungnya lagi, boleh jadi balik maksiat lagi karena lingkungannya lingkungan yang tidak baik. Nah itu yang disebut dalam Islam harus meninggalkan tempat maksiat dan lingkungan maksiat itu. Nah ini kaitan dengan taubat yang disebut tadi itu, sepanjang masih ada peluang taubat tidak boleh putus asa. Ya. Selanjutnya Nabi bersabda lagi, ajilu bitaubati qoblal maut. Ya, segeralah bertaubat sebelum kematian menjemput. Wa ajilu bisolati qoblal faud. Ya, segeralah melaksanakan sholat sebelum terlambat waktunya. Ya, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syurutut taubati salasatun awwaluha an-nadamu ala ma amila minal mukhalifat. Ini berikutnya Nabi bersabda lagi, kalian harus buru-buru taubat sebelum kematian datang. Taubat dihubungkan dengan kematian. Artinya apa? Kematian itu pasti. Cuman datangnya kapan itu rahasia Allah. Lah, soal ajal itu datang juga rahasia Allah. Tidak ada manusia yang bisa nebak umurnya panjang atau pendek. Ya, jadi kematian sesuatu yang hak, bahasa Nabi al-mautu haqqun. Mati itu pasti. Ya. Soal datangnya juga pasti. Cuman kapannya Allah yang Maha tahu. Bisa kecil sudah habis waktunya, bisa setengah tua habis, ya kan ajalnya. Bisa juga sampai ratusan tahun baru ajalnya datang. Artinya kalau begitu urusan taubat kan ada yang mati umur setahun, ada yang mati umur 3 tahun, ada yang mati umur 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Artinya kalau ada contoh mati itu pasti dan umurnya tidak jelas, berarti taubat itu berlaku untuk semua usia. Gitu kan ya, berarti berlaku untuk semua usia. Nggak pandang muda, tua, anak-anak, tetap saja. Cuman kan rata-rata kalau masih anak-anak rata-rata dibilangin taubat tidak mau. Ya kan? Karena dia yakin umurnya masih lama, padahal belum tentu. Ya, banyak anak muda mati di tengah jalan karena ngetrek, ya kan ya. Iya, banyak kecelakaan di jalan anak-anak muda yang mati. Ya artinya kalau dia ngetrek belum taubat terus gimana? Jadi soal taubat adalah soal ajal, nggak pandang tua, nggak pandang muda. Sehingga taubat berlaku untuk semua yang sudah mukallaf, sudah akil balik. Ya, kecuali kalau anak kecil belum balik lah iyalah. Ya, karena itu usia bonus kan.
nggak wajib sholat, nggak sholat juga nggak dosa karena anak kecil, usia bonus. Tapi begitu udah usia balik 15 tahun ke atas, nggak bisa main-main, berbuat dosa tanggung sendiri, berbuat pahala dia dapat pahala sendiri. Itu makanya kalau ada anak kecil didik jadi anak soleh, orang tuanya yang dapat bonus pahala. Nah ini taubat terkait dengan kematian karena apa? Khawatir ajal datang dosanya belum diampuni, itu yang dikhawatirkan. Ya makanya kalau orang sudah sering taubat, maka dia sudah siap-siap menghadapi kematian. Soal bentuk taubatnya bisa macam-macam. Ya, makanya sampai di Asmaul Husna ada contoh sederhana kan. Allah itu punya sifat At-Tawwab Ar-Rahim, At-Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang. Artinya orang yang rajin taubat diterima dan disayang Allah. Itu cuman kaitan dengan itu Allah juga Azizun Hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya apa? Allah itu maha keras aturannya, tetapi maha bijaksana dalam pengaturan itu. Contoh, orang sholat harus tepat waktu kalau memang kondisinya bisa. Ya. Begitu orang mau tepat waktu, udah mau sholat, tiba-tiba perutnya mules, ya kan? Bisa nggak tepat waktu? Ya nggak bisa, karena perutnya mules, ya kan ya. Lah ketika perutnya mules mau tepat waktu nggak bisa, maka Allah Hakim, Allah bijaksana. Ya sudah, nanti kalau mulesnya udah beres, semuanya sudah beres, baru silahkan sholat. Walaupun mundur sedikit, tetap Allah tidak murka karena kondisinya kurang sehat. Itu Azizun Hakim. Atau contoh yang lain, orang puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan karena jaraknya jauh, ya kan, boleh tidak puasa. Ya bukan harus tidak puasa, boleh tidak puasa. Artinya puasa Ramadan dia bepergian jauh, boleh makan, boleh minum di perjalanan. Itu namanya hakim kan. Jadi disuruh puasa tapi kondisinya berubah, maka kebijaksanaan Islam boleh tidak puasa. Bukan harus tidak puasa ya. Boleh itu kan pilihan ya. Karena ayatnya di ujungnya wa antasumu khairul lakum. Tetapi puasamu di perjalanan kalau kamu lanjutkan tidak dibatalkan, itulah yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum. Itu. Ya makanya bahasa Al-Quran itu indah kalau kita ikuti. Tidak ada aturan taubat yang dipaksa, juga tidak ada. Cuma Nabi menganjurkan segera. Ya bahasanya segera kan. Taubat itu secepatnya, jangan ditunda-tunda. Ya karena khawatir Israel ngintip terus, nanti kita tidak sadar atau manusia tidak sadar. Itu ya, makanya di sini Nabi benar terkaitkan dengan sholat ini. Ya, segeralah sholat sebelum terlambat waktunya. Artinya apa? Sholat itu utamanya awal waktu, belum azan sudah siap sholat. Ya, kemudian yang kedua, sholat harus dalam waktu. Dalam waktu artinya waktu panjang dari awal sampai akhir. Yang utama kan yang paling awal. Ya, kemudian bisa di pertengahan, bisa di ujung. Karena tadi kondisi manusia berbeda-beda. Pengen awal waktu, jalannya macet, akhirnya nggak bisa jadi awal waktu. Ya pengen awal waktu, kendaraannya mau jalan. Kadang-kadang naik bis umum lagi ya. Jadi itu selalu kondisi merubah manusia dan merubah hukum juga otomatis. Hujan. Ya ada lagi mau jamaah hujan kata Abah. Ya mau jamaah hujan ya. Ya makanya kalau dalam fikih
uzur sholat jamaah diantaranya adalah hujan yang deras yang membahayakan. Jadi kok tadi nggak jamaah kan hujan? Lah itu benar jawabannya itu kan ya. Karena dipikirnya uzur jamaah diantaranya hujan yang khawatirkan hujan deras campur angin dan lain-lain, apalagi listrik mati segalanya. Ya itu dianggap uzur alias tidak disalahkan karena uzur memang kehendak Allah, alamnya seperti itu. Orang sholat itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, awal utama dalam waktu wajib, di luar waktu namanya qadha, kan ya. Kalau kelewat waktu namanya qadha, tetapi qadha juga kan kata Nabi sama. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur bangun-bangun waktu sholatnya lewat, maka dia harus sholat walaupun waktunya lewat. Atau orang lupa, nasia itu lupa, ya kan, dikira saya udah zuhur, nyantai aja tiba-tiba udah ujung waktu, loh kan saya tadi belum zuhur, lupa kan. Begitu habis wudhu azan sholat berikutnya, waduh sholat saya kelewat. Nggak apa-apa, memang kata Nabi kalau orang lupa ingat ya harus langsung melaksanakan sholat, yang kemudian orang sering nyebut sholat qadha. Ya qadha karena kelewat waktu. Ya contoh lah yang sering qadha itu biasanya kan kalau orang belum rajin subuh. Ya yang belum rajin ibadah mah rata-rata kan tidurnya kadang-kadang bangun jam 7, setengah 7, kan subuhnya habis waktunya. Ya, lah itu tetap sholat subuh walaupun bangunnya jam 7. Karena kata Nabi orang tidur itu uzur gitu. Ya uzur sholat. Ya cuman tadilah kalau orang bangunnya kesiangan sengaja ya tentu ada sanksi. Ya namanya dosa dari sisi mengabaikan waktu. Ya ketahuan dia bangun kan jelas bangunnya itu udah jam 3:30, ya kan, dikit lagi subuh, ya kan, nggak taunya lah bentar lagi lah molet dulu, pas molet tidur lagi, ya kan itu akhirnya bangun sudah 6:30. Nah itu kalau begitu tadi kan udah deket, kenapa harus tidur lagi? Lah itu namanya kena dosa yang disebut mengabaikan waktu. Tapi kalau memang tidur normal dari jam 10 tiba-tiba bablas sampai 6:30, itu tidurnya uzur. Ya salat subuh 6:30 tidak salah dan tidak dosa apa-apa karena memang kesiangan. Ya cuman jangan dibikin-bikin, ya kan, malam ngobrol aja pas sampai jam 12. Akhirnya kesiangan, lah itu jangan dibikin-bikin. Ya namanya dibikin-bikin, bukan no? Itu dibikin-bikin. Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Awaluha an-nadamu ala ma'amila minal mukhalafat atau mukhalifat. Yang pertama dia menyesali apa yang sudah dilakukan dari segala macam dosa yang sudah terjadi. Artinya apa? Kalau taubat pengen diterima, syarat pertama harus menyesali perbuatan dosa masa lalu. Lah penyesalan itu bisa berbentuk macam-macam, ya kan? Cuman kalau kata Nabi penyesalan itu bisa dibuktikan dengan meningkatkan ibadah. Dia dibagi lagi berikutnya kata Nabi meningkatkan, menambah ilmu agamanya. Itu sebagai tanda taubat diterima. Yang kedua wasani tarkuz zallat fi jami'il halat wasaat. Yang kedua syarat taubat adalah meninggalkan segala kesalahan dan dosa dalam setiap waktu dan keadaan, setiap situasi dan kondisi. Nah ini semua dosa-dosa yang akan terjadi dalam kondisi apapun harus ditinggalkan. Yang ketiga watsalitu al-azmu ala alla ya'uda ila mithli maftaraqa minal ma'asi wal khati'at. Yang ketiga syarat taubat supaya diterima adalah berniat kuat untuk tidak mengulang maksiat dan kesalahan yang sudah pernah
terjadi. Nah ini berkeinginan kuat itu artinya ke depan saya tidak akan mengulangnya lagi, yang kemudian Nabi sering nyebut itu disebut dengan janji setia atau baiat. Ya makanya ada orang banyak dosa datang ke Nabi di masa lalu, ya Rasul, saya ini ya disebutnya kan bahasanya orang yang terlalu banyak dosa kayak tadi. Cuman bukan datang ke pendeta, ini mau zaman Nabi. Ya kan? Setelah itu dia cerita, terus gimana kamu dosanya? Tuh banyak Rasul, bunuh orang biasa, zina apalagi katanya. Udah nggak kehitung katanya. Ya udah kalau begitu sini dijabat tangannya, taubat, kemudian masuk Islam, taubat. Setelah itu dia minta, ya pesannya apa Rasul setelah saya taubat masuk Islam? Atau pesannya nggak banyak, udah sejak sekarang kamu harus jujur, jangan ngulang masa lalu. Ya udah jujur doang, nggak ada yang lain Rasul, nggak, ya itu doang, jangan diulang lagi, ya udah beres kan. Yang dulunya biasa zina selesai, stop di situ. Yang biasanya maling stop di situ. Yang biasa bunuh orang stop di situ. Itu Nabi pesannya cuman segitu doang. Ya namanya jujur, tidak akan mengulang semua yang terjadi. Nah itu memang tanda taubat diterima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, cuman tadi ada beberapa taubat yang diajarkan oleh para ulama. Apa diantaranya? Supaya dosanya dihapus dengan taubatnya, ada seorang wali dari Irak, dari Baghdad, namanya Abu Nawas atau Abu Nuwas, yaitu baca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi setiap habis sholat Jum'ah. Itu namanya syair taubat ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dzunubi. Itu taubatnya, fahabli taubatan wa ghfir dzunubi. Terimalah taubatku, hapuslah seluruh dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau maha menghapus dosa yang besar ya. Nah ini cuman beda-beda para ulama memahaminya. Ada yang menyebutkan duduknya belum berubah, bacanya 5 kali. Di sholat Jum'ah duduknya belum berubah itu artinya belum geser kemana-mana. Ya kita tadi kan sholat Jum'ah di sini, ya masih di sini itu belum ke belakang gitu maksudnya. Terus duduknya juga belum berubah, belum sila, masih seperti tahiyat akhir. Itu baca ilahilasnya 5 kali. Itu sebagian ulama. Sebagian ulama ya waktu yang penting habis Jumatan, mau berubah duduknya atau enggak sama aja. Ya itu beda-beda. Yang jelas itu syair, namanya syair taubat, yang sesungguhnya diambil dari berbagai hadis Rasul, hanya dibentuk dengan syair. Karena Abu Nawas itu seorang wali tapi penyair ya, ya. Jadi banyak para wali yang ahli syair memang nyatanya, termasuk Abu Nawas. Kalau di Indonesia kan wali yang ahli syair namanya Sunan Bonang ya, ya. Itu yang ahli sastra, ahli syair. Ya memang begitu, karena kalau orang pendekatan kepada Allah lewat bahasa yang indah, maka akan menyentuh ke hati yang paling dalam. Beda dengan pakai bahasa vulgar, biasanya nggak menyentuh hati. Tapi kalau bahasa halus, bahasa orang sufi, itu kan lebih menyentuh. Gitu. Jadi itu hanya gaya, namanya gaya berbahasa dalam bertaubat. Ya karena kalau kita pakai bahasa begini, ya Allah ampuni dosa saya, terima taubat saya, itu kan namanya bahasa vulgar. Ya iya kan, kok Allah dimarahi, katanya taubat, ya Allah digentak-gentak. Gitu kan. Karena bagaimanapun orang berdoa atau zikir atau yang sejenisnya kan harus menggunakan akhlak. Ya kalau bahasa Quran, kalau doa itu harus menggunakan suara yang pelan, karena Allah itu maha mendengar gitu itu.
Ya itu yang bagus kan? Ya sama kan, ini juga pakai syairnya yang pelan. Ilahi las tulil firdau si ala. Itu kan namanya bahasa ya pelan gitu loh. Ya kalau di bahasa kenceng-kenceng juga nggak enak, namanya orang taubat di bahasanya kenceng-kenceng. Seolah-olah menggentak-gentak Allah kan. Sama juga orang muludan baca sholawat, baca sholawat nyari pahala kayak gentak-gentak Rasulnya. Ya kan banyak orang muludan baca sholawatnya kenceng-kenceng Pak. Ini baca sholawat isinya doa apa gentak-gentak nabinya. Ya kan itu ya yang bagus sama yang pelan-pelan tadi gitu loh. Ya Nabi salam alaika, kan gak gentak-gentak kan? Ya Nabi salam alaika gitu kan pada muludan tuh. Waduh, nabinya dimarahi nih muludan, bukan baca sholawat yang baik, malah nabinya digentak-gentak ya. Lah itu kan kadang-kadang ya karena dia saking semangat mau dapat berkat kali nabinya dilupakan, digentak-gentak. Ya, itu kan kadang-kadang ya ada aja kan, berarti dia baca sholawat nggak paham sebenarnya mau apa ya gitu kan ya, karena nada itu bisa mempengaruhi kan Pak Haji ya Pak, beginilah ngundang Pak Lurah misalnya, Pak Lurah hampura ini nanti jam 3 karena kebetulan tetangganya saya mau syukuran akikah. Bila Pak Lurah ada waktu dan berkenan, mohon hadir di rumah saya, gitu kan ya. Itu kan bahasa enak. Coba bahasa kencang, Pak Lurah nanti sore ke rumah saya ya. Nah, itu waduh. Bisa dimarahi habis sama Pak Lurah. Kamu itu ngundang apa marah kan gitu Pak Lurah ya. Itu cuma nada doang mempengaruhi kan ya. Itu makanya benar ya kata Quran kalau doa itu ya wa khafid ya, pelankan suaramu. Baca sholawat itu kan doa, sama kan? Ya yang bagus pelan tadi itu. Termasuk taubat. Ya Allah ya Tawwab tub alayya, gitu kan? Ya Allah yang Maha nerima taubat, terimalah taubat saya. Ya makanya sebenarnya taubat yang bagus kapan? Ya setiap waktu. Cuman secara khusus di hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa setiap malam, tengah malam khususnya, ada seruan dari Allah lewat malaikat. Hal minta ibin, adakah malam ini orang yang sedang taubat? Kalau ada pasti diterima taubatnya. Satu. Yang kedua ada seruan hal min mustaghfirin, adakah malam ini orang yang sedang mohon ampun dihapus dosanya? Kalau ada pasti dihapus dosanya. Yang ketiga, hal min sa'ilin, adakah malam ini orang yang sedang berdoa minta sesuatu? Kalau ada pasti diberi oleh Allah. Itu tiap malam ada panggilan itu. Ada seorang wali yang cuman jawab 3 itu kan. Ada yang taubat? Ada. Ada yang istighfar? Ada. Ada yang sedang minta sesuatu? Ada. Lalu ada seorang wali semalaman doanya cuman ana. Ana itu artinya kan saya. Ya karena udah ada seruan kan dari Allah, sudah ada seruan. Ada yang taubat, saya. Ada yang istighfar, saya. Ada yang minta sesuatu, saya. Sehingga semalaman cuman jawab seruan itu gitu. Saya. Semalaman cuman saya doang. Ada seorang wali cuman jawab saya doang dari panggilan seruan itu. Kalau bangun itu Ustaz. Kalau bangun itu. Iya, kalau bangun maksudnya iya. Artinya orang yang sedang bangun malam, taubat, istighfar dan doa. Gitu. Makanya begini, kalau kita ruwet malam-malam disuruh bangun, suruh jawab tadi, gitu kan? Itu. Jadi biasanya gitu. Kalau kita pikiran kusut, tidur aja habis isya, nanti bangun jam 12 atau jam 1. Kan tadi ada seruan kan? Siapa yang doa pasti dikasih. Minta ke Allah supaya nggak ruwet gimana? Ya, cuman biasanya yang bagus itu pakai sholawat, karena sholawat itu kunci membuka rahmat Allah. Itu
Ada seorang datang kepada ulama besar begini, Pak Kiai, saya ini punya sawah cuman sekian petak doang, kecil gitu Pak Haji, 3 petak kecil lah. Itu juga tak ada hujan, panennya sedikit sekali. Doain sih Pak Kiai gimana supaya berkah jadi berlimpah gitu. Ya kata kiainya, udahlah kamu doa sama Allah malam-malam, baca sholawat yang banyak sampai 3000 kali. Baca sholawatnya 3000 kali. Ya. Lo itu Pak Haji, sawah yang kecil 3 petak itu panennya biasanya kalau rasa 1 ton gitu, itu bisa 5 kali lipat, 5 ton. Ya, itu bingungan dia, lah perasaan ya begitu-begitu doang, begitu ditimbang kok dapatnya 5 kali lipat, nggak masuk akal gitu kata dia. Ya tapi nyata gitu itu. Ya tapi nyata gitu itu. Ya memang benar kata hadis yang Bukhari tadi, hal min sa'ilin, adakah malam ini orang yang sedang minta? Kalau ada pasti dikasih gitu itu. Ya makanya lebih baik begitu kan, bangun tahajud, sholat hajat, minta, daripada minjem-minjem ke bank keliling. Nanti jangan-jangan kejebak pinjol karena repot malah ya. Iya, nanti kejebak pinjaman online yang ribet nantinya. Kasihan. Utang 4 juta yang bayar 104 juta liar nantinya. Iya kan? Lah itu kan berbahaya. Jadi lebih baik malam itu isinya 1, ya mohon supaya taubat diterima, 2 dihapus dosa kecil besarnya semua, baru yang setelah itu baru minta sesuatu. Ya mintanya terserah, kan kebutuhannya beda-beda kan ya Pak ya. Orang hidup itu kebutuhan berbeda. Ada yang minta, ya Allah saya pengen sukses sampai profesor, ada kan? Ada yang saya pengen sukses naik karir, ada yang pengen sukses husnul khotimah, itu kan ya beda-beda kan ya, yang diminta pasti beda-beda. Tapi semuanya pasti dikabulkan oleh Allah karena itu dijamin hal min sa'ilin ya. Ya kalau daripada kecapean ngomong ngikutin wali tadi, saya daripada capek minta merocos-merocos, mendingan dijawab aja saya gitu aja. Kalau ditanya namanya saya. Iya. Karena Allah Maha tahu, sebelum lahir juga di Lauhil Mahfuz sudah ada si A namanya siapa. Kalau Allah kan Maha tahu gitu kan. Ya kalau manusia baru kasih address kan, karena kadang-kadang address repot kalau manusia kan. Iya. Ya kan, Pak Agus bin siapa, nama siapa, alamat mana, kan harus ya. Kalau yang nyari manusia, kalau Allah yang nyari ya nggak usah. Wong sebelum Pak Agus lahir di Lauhil Mahfuz sudah ada namanya, anak siapa, ya kan ya. Nah itu karena Allah a'lam, maha mengetahui. Inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihapus dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.